Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertama-tama syukur alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah menghadirkan kita di dalam tempat yang terbaik di atas muka bumi. Kalau ditanya apa sih tempat yang terbaik di atas muka bumi, kan ada taman, ada gedung, ada perkantoran, ada pasar, ada tempat bermain, dan banyak tempat-tempat yang lainnya. Tapi yang terbaik yang mana? Apa rumah kita mungkin? Ketahuilah, yang terbaik yang ada di atas muka bumi ini adalah rumah-rumahnya Allah. Bahkan diamnya kita di dalam tempat tersebut, nggak dengar pengajian, nggak baca Al-Quran, nggak baca zikir, tiap detiknya bisa mengalirkan pahala hanya dengan satu syarat, yaitu kita berniat i'tikaf di dalamnya. Nah, mari kita nggak sia-siain nih kesempatan yang Allah berikan. Allah Ta'ala berikan kemampuan kita kumpul di pagi hari ini di tempat yang demikian. Yang bagi yang belum sempat berniat i'tikaf, mari kita tuntun bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Bagi yang mungkin kesusahan bahasa Arabnya, bisa nanti di lain waktu, setiap kali kita masuk ke dalam masjid, walaupun cuman ngambil barang ketinggalan, jangan sia-siain, tiap detiknya ngalir pahala kalau diniatin i'tikaf. Dan niat nggak harus pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Coba saya tuntun bahasa Indonesianya. Saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya. Kan mudah banget nih, ini amalan mudah banget. Apalagi nih yang perlu disyukurin, yaitu kita sudah dimampuin duduk di sini niat i'tikaf, setiap detiknya ngalir pahala, dan Allah Ta'ala hiasin pagi kita. Apa? Kita dengerin hikmah. Ketahuilah, kehadiran seseorang di dalam majelis ilmu, bahwasannya dia sedang dicintai oleh Allah. Bagaimana sih cara pengekspresian Allah Ta'ala menampakkan rasa cintanya itu? Buktinya bagaimana? Dengan Allah perjalankan kaki seseorang hamba ke dalam majalisul ilm. Makanya orang-orang terdahulu, mereka tidak mengatakan pada diri mereka, saya mantan santri, saya mantan murid dari sini, enggak. Tapi mereka berikrar, saya pengen jadi santri, saya pengen jadi penuntut ilmu sejak sekarang sampai matinya saya. Kenapa? Karena setiap penuntut ilmu adalah orang-orang yang sedang dicintai, dan mereka nggak pengen jadi mantan yang dicintai oleh Allah. Mereka pengennya senantiasa dicintai sama Allah. Maka dari itu mereka menginginkan untuk menjadi santri setiap saat, menjadi santri setiap waktu. Karena apa? Ketika seseorang hadir di majelis ilmu, berarti dia sedang dicintai oleh Allah. Dan ini digariskan, dilandaskan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah lagi pengen dia jadi orang baik, Allah ada rasa cinta buat hambanya, pengen hamba tersebut jadi orang baik, bagaimana? Yufaqihu fiddin, maka hamba tersebut akan dipahamkan terhadap agamanya. Ini alhamdulillah, di pagi hari ini belum tentu kita minta anugerah kepada Allah, ya Allah berikan kami sehat supaya besok bisa ke masjid, belum tentu minta. Ya Allah jadikan kami yang dicintai, belum tentu minta. Tapi di pagi hari ini Allah Ta'ala telah memberikan hal yang demikian buat setiap daripada kita yang hadir di dalam majelis ini. Alhamdulillah, ini pengalaman pertama saya masuk di sini, dan saya tidak terlalu sibuk seperti tadi yang disampaikan. Enggak. Saya enggak sesibuk yang dibayangkan, tapi alhamdulillah
Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan saya untuk bisa berkhidmah, menebar kebaikan walaupun hanya sedikit. Dan alhamdulillah kesibukan yang demikian insyaallah menjadi bekal buat saya dan juga menghantarkan kemanfaatan buat orang-orang muslimin. Amin. Tak terasa masuklah kita di dalam 10 hari kedua di dalam bulan Ramadan. Di dalam 10 hari pertama Allah obral habis-habisan rahmatnya, dan di dalam 10 hari yang kedua nih sekarang yang kita tapaki, Allah obral habis-habisan ampunannya. Ada nggak di antara kita yang nggak berdosa? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah sucikan dari kedosaan, Allah sucikan daripada kemaksiatan, masih beristighfar nggak kurang 70 sampai 100 kali tiap hari. Nabi Muhammad suci, nggak punya dosa, tapi masih istighfar. Kesucian beliau dijamin sama Allah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi itu kalau punya dosa yang lalu Allah ampunin, kalaupun punya dosa yang akan datang Allah ampunin. Padahal beliau nggak punya dosa, tapi dijamin sama Allah bahwasannya nih memberikan pemahaman Nabi nggak punya dosa, tapi Nabi masih beristighfar. Nabi masih beristighfar. Kira-kira mana yang lebih berhak, Nabi Muhammad atau kita yang beristighfar? Kita yang lebih berhak. Dan di dalam 10 hari yang kedua ini Allah Ta'ala obral habis-habisan maghfirahnya. Semoga Allah Ta'ala juga menganugerahkan ampunan kepada kita sebagaimana Allah Ta'ala kucurkan rahmatnya di dalam 10 hari pertama untuk kita. Akan tetapi kita meminta deras ampunannya lebih deras daripada rahmat yang Allah berikan di dalam 10 hari yang pertama. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan bulan yang penuh dengan anugerah, bulan yang penuh dengan rahasia. Sampai Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan, naumuhu istighfar. Ketahuilah lelahnya seseorang ketika berpuasa, menahan lapar, menahan haus sehingga dia tertidur di dalam puasanya dia. Ketahuilah puasa tidurnya dia dianggap ibadah. Tidur kapan nih dianggap ibadah? Hanya tidur di dalam bulan Ramadan bagi mereka-mereka yang puasa. Naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang kelelahan menahan rasa lapar dan haus dianggap ibadah oleh Allah. Beda kalau di selain bulan Ramadan, bisa kita punya tidur bisa dianggap ibadah. Kalau sebelum tidur kita niatkan, saya niat istirahat, saya niat tidur nih supaya nanti saya bangun bisa tahajud, supaya badan saya fit untuk melakukan kegiatan amal kebaikan. Kalau diniatin baru dapat pahala. Tapi beda kalau di dalam bulan Ramadan, mau niat gak niat, tapi kalau tidurnya memang karena kelelahan menahan rasa lapar dan haus, dianggap ibadah. Wa sumtuhu tasbih. Dan beliau juga mengatakan diamnya seseorang, menahan mulutnya untuk mengucapkan, berbicara yang gak penting, dia tahan mulutnya. Apalagi dia menahan lidahnya untuk mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, mencela, memaki, menghina, menghibah seseorang, dia tahan mulutnya. Diamnya dia dihargain sama seperti tasbih. Wa amaluhu mudha'af. Dan ketahuilah kalau datang bulan Ramadan kita punya amal ibadah yang melakukan kesunnahan. Contoh yang awalnya sebelum datang bulan Ramadan pahala sunnah itu besar, tapi kalau dibandingkan dengan pahala amalan wajib jauh, kelasnya beda, levelnya beda. Tapi kalau datang bulan Ramadan, amalan sunnah yang kita lakukan dihargai sama oleh Allah dengan amalan wajib. Dan siapapun orang yang mengamalkan amalan wajib di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan lipat gandakan pahala ganjarannya sampai 70 kali lipat gandaan. Saya mau tanya, kalau ada seorang pegawai yang 1 bulan gajinya cuma 1 juta, tahu-tahu bosnya bilang, kau bulan ini saya gaji 70 juta, kira-kira giat nggak bekerja dia? Giat, semangat. Yang awalnya datang masuk kantor jam 9, tapi karena gajinya 70 juta, jam 7 sudah ada di depan kantor sudah ada.
Karena apa? Gajinya 70 kali lipat. Yang awal gajinya 5 juta tiap bulan cuma 5 juta, 5 juta, 5 juta. Tahu-tahu bosnya bilang, bulan ini saya gaji engkau 350 juta. Wah, semangat gak tuh orang? Semangat buat ngangsur rumah, selesai itu 70 kali cicilan, selesai lunas hanya karena 1 bulan gajian. Dan ini Allah Ta'ala berikan buat kita. Datang bulan Ramadan, kita yang ngamalin amalan wajib, Allah Ta'ala lipat gandain 70 kali lipat gandaan. Bahkan Al-Imam An-Nakhai beliau mengatakan, 1 rakaat yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan lebih utama, lebih afdal daripada 1000 rakaat di selain bulan Ramadan. Masya Allah. Ini bulannya ibadah. Syahrul Ramadan syahrul ibadah. Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, bergiat-giatlah Anda beribadah di dalam bulan Ramadan, karena Allah Ta'ala telah mendesain setiap jiwa tubuh kita kalau datang bulan Ramadan ringan untuk diajak ibadah. Saya mau tanya, kita selain bulan Ramadan mampu nggak sholat sunnah 20 rakaat? Sholat malam 20 rakaat mampu nggak? Di dalam rumah mampu, tapi cuma sekali 2 kali. Tapi kalau datang bulan Ramadan, tarawih tiap hari mampu. Dan nanti biasanya di antara kita tanggal 21 ke atas kita sholat witir 11 rakaat. Berarti kita sholat sunnah 31 rakaat. Mampu kita. Coba selain bulan Ramadan, Allah dah kira mampu. Jadi ini tubuh kita, kata beliau, kalau datang bulan Ramadan nafsu malasnya diperlemah oleh Allah, dan setan yang mengganggu lagi dikurung, lagi dikerangkeng, maka tubuh kita menjadi ringan untuk ibadah. Maka jangan sia-siakan keringanan tubuh kita. Yang dulunya nggak pernah baca Al-Quran, kalau datang bulan Ramadan gampang nggak baca Al-Quran? Gampang. Yang nggak pernah bisa baca Al-Quran, datang bulan Ramadan dia paksa dirinya dia walaupun bacanya terbata-bata dia tetap pede, datang ke musola pegang mic-nya baca Al-Quran. Masya Allah. Kalau lainnya bulan Ramadan belum tentu itu orang-orang mau baca Al-Quran di dalam mic walaupun bacaannya kurang baik. Tapi ala kulli hal, orang-orang yang baca Al-Quran walaupun bacaannya nggak baik tapi dia masih mau membaca Al-Quran, pahalanya double. Yang mampu dan bisa baca Al-Quran dengan bacaan yang bagus dapat pahala dan luar biasa pahalanya. Kembali lagi Imam Nakhai mengatakan, 1 rakaat di dalam bulan Ramadan yang kita tunaikan, Allah Ta'ala bayar, hargain sama seperti 1000 rakaat di selain bulan Ramadan. Begitu juga kita puasa di dalam bulan Ramadan, kata beliau, 1 hari kita puasa di dalam bulan Ramadan itu setara dengan 1000 hari di selain bulan Ramadan. Jadi kalau kita puasa 1 bulan di dalam bulan Ramadan, maka kita seakan-akan telah puasa 1000 bulan. Pahalanya sama seperti 1000 bulan kita puasa. Kita puasa 83 tahun lebih sekian bulan. Itu berkahnya Allah Ta'ala lipat gandakan sampai demikian. Makanya orang-orang solihin sebelum kita mengatakan jangan sampai batalin puasa, jangan sampai batalnya puasanya rusak, wa iyadzubillah sampai dia sengaja meninggalkan puasa. Karena ketahuilah puasa yang dilakukan di dalam bulan Ramadan enggak sama dengan puasa yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan pahalanya lipat ganda, tapi kalau dia ninggalin puasa di dalam bulan Ramadan, dia berkewajiban mengqadha setelah bulan Ramadan, tapi pahalanya enggak setimpal, tapi pahalanya enggak bisa diqadha. Sama seperti orang sholat wajib berjamaah 27 derajat lebih utama daripada orang sholat sendirian. Ada tuh kisahnya orang-orang solihin sebelum kita, saya lupa namanya. Ada satu orang di Baghdad, dia nggak pernah ninggalin sholat jamaah seumur hidup, nggak pernah. Tapi tahu-tahu karena dia tokoh masyarakat ya, orang alim, kadang kan banyak tamunya. Tahu-tahu di waktu maghrib dia kedatangan banyak tamu. Selesai sholat maghrib berjamaah, datang tamu banyak. Datang lagi sampai tengah malam baru selesai tamunya pulang semua. Dia berangkat tengah malam ke masjid, nggak ada orang.
cari temen, nggak ada yang bisa nemenin dia untuk sholat jamaah. Akhirnya dia pulang, dia sholat isya 27 kali karena dia pikir orang sholat jamaah lebih utama, 27 derajat, berarti saya harus sholat isya 27 kali. Subhanallah, dia sholat 27 kali dan dia tidur. Allah Ta'ala memberikan isyarat buat dia bahwa yang dia lakukan tidak bisa menambal apa yang telah ia lakukan daripada keistiqomahan sholat jamaah dengan benar-benar berjamaah. Walaupun dia sholatnya 27 kali, dia melihat di dalam mimpinya dia lagi naik kuda, kudanya lari, tahu-tahu ada rombongan, kudanya mereka lebih cepat larinya, lebih cepat, sampai dia bingung, loh kudanya saya kok sampai diselip sama orang-orang tuh, rombongan yang demikian. Dia paksa kudanya nggak bisa lari, sampai ini orang solehin memanggil rombongan tersebut, wahai rombongan kok bisa larinya cepat? Terus si rombongan bilang, iya kami ini sholat berjamaah, bukan sholat 27 kali, tapi sholatnya berjamaah, nggak bisa diselip dengan orang-orang yang sholatnya sendirian walaupun 27 kali dia lakukan. Begitu juga puasa Ramadan juga demikian. Ini puasa jangan sampai lobang, jangan sampai nggak dilakukan, jangan sampai batal. Kita pertahankan karena kualitas puasa di dalam bulan Ramadan nilai pahalanya jauh dibandingkan dengan puasa di selain bulan Ramadan. Ini Imam An-Nakhai mengatakan demikian tentang besarnya lipat gandaan pahala bagi mereka-mereka yang beribadah di dalam bulan Ramadan. Kembali lagi kepada Imam Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan wa amaluhu mudha'af, dan amalan-amalan orang-orang di dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan bayarannya, ganjarannya. Wa da'watuhu mustajab, dan doa-doanya orang di dalam bulan Ramadan diijabah. Enggak nunggu Lailatul Qadar, enggak. Setiap detik, mau habis subuh, sebelum buka, habis buka, malam hari, setiap detiknya diijabah oleh Allah. Pasti doa ini kan jawabannya dua, realisasi atas apa yang ia minta atau menjadi bekal kelak yaumul qiyamah. Kita kalau berdoa pasti diterima oleh Allah, diterimanya ya kalau nggak dikasih di sini ya nanti mau dikasih di sana. Kita kalau mau banyak bekalnya di sana ya mintanya yang banyak di sini supaya nanti di sana banyak bekalnya. Bekal dari mana? Bekal daripada berdoa. Orang berdoa ini mentuhankan Allah. Banyak manusia ini mentuhankan usahanya dia, mentuhankan ilmunya dia, mentuhankan pangkatnya dia. Ada masalah, ada urusan, terjerat satu permasalahan, tenang saja, saya memiliki jabatan. Ini orang-orang mentuhankan jabatan dia. Datang pertama kali kepada Allah, minta sama Allah, ya Allah selesaikan urusan saya, selesaikan permasalahan saya. Berarti dia mentuhankan Allah. Dan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian saya kasih, pasti dikasih. Dikasih ini bisa untuk realisasi apa yang ia doakan ataupun menjadi bekal buat dia kelak yaumul qiyamah. Wa dzambuhu maghfur, kata Imam Baihaqi, di dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala akan ampunin dosa-dosanya seorang hamba. Ini bulan Ramadan luar biasa, nggak nunggu Lailatul Qadar, tiap waktu, tiap saat Allah tebar ampunan, lebih deras lagi di dalam 10 hari kedua di dalam bulan Ramadan. Dan kalau datang bulan Ramadan, Nabi Muhammad nih punya kebiasaan khusus selain kebiasaan beliau sholat tarawih. Apa kebiasaan beliau? Tadarus Al-Quran. Beliau nih kalau datang bulan Ramadan tadarusan juga. Enggak seperti masjid-masjid musola aja di sini, ya, tapi Nabi Muhammad yang pertama kali mencontohkan. Beliau tadarus Al-Quran bersama siapa? Bersama malaikat Jibril. Kenapa kok tadarus Al-Quran? Kok enggak melakukan ibadah yang lain? Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ke langit-langit dunia di malam Lailatul Qadar. Jadi ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Pas kurang 1 pekan lagi akan ada acara apa? Nuzulul Quran. Kenapa kok nuzulul Quran? Iya, karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ke langit-langit dunia
di dalam bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Dari langit-langit dunia baru turunnya bertahap, ayat demi ayat, surat demi surat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau kalau datang bulan Ramadan, beliau piawai asik baca Al-Quran di siang hari, di malam hari. Dan hal yang demikian ditiru, juga dipraktekkan oleh orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW. Itu Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan di siang hari baca Al-Quran sampai hatam. Pagi hari, siang hari hatam, 1 kali hataman. Kalau datang malam hari beliau baca Al-Quran sampai hatam. Jadi 1 hari 2 kali hataman Imam Syafi'i. Enggak keluar bulan Ramadan kecuali sudah hatam 60 kali hataman. Masya Allah. Yang lebih luar biasa lagi Al-Imam Abi Hanifah, sahibul madhab, ya, pemimpin madhab, Imam Abi Hanifah, Nu'man bin Thabit namanya beliau. Beliau kalau datang bulan Ramadan di siang hari beliau hatamkan 2 kali hataman Al-Quran. Di malam hari beliau hatamkan 2 kali hataman Al-Quran. Setiap hari 4 kali hatam. Enggak keluar bulan Ramadan kecuali sudah hatam 120 kali hataman. Nah kita berapa nih yang mau disiapin? Mau hataman berapa? Jadi mereka minimal 60, ada yang 120. Atau mau niru nih, ada dulu ada seorang solihin namanya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Habib Abdurrahman Al-Masyhur setiap hari enggak banyak, cuman 1 kali hataman Al-Quran. Tapi kalau datang malam hari beliau sholat tarawihnya bukan 8, bukan 20. Beliau minimal sholat tarawihnya 40 sampai 60 rakaat setiap hari, nggak mau sia-siain. Jadi kebiasaannya orang-orang Yaman, di beberapa tempat mereka itu kalau sholat tarawih misalnya ba'dal isya sholat di masjid A 20 rakaat sampai jam 8 malam, nanti sholat lagi jam setengah 10 malam atau jam 9 malam di masjid B sholat 20 rakaat. Nanti tengah malam jam 1, jam 2 malam sholat tarawih lagi yang ketiga 20 rakaat. Berarti berapa jumlahnya? 60 rakaat. Itu tiap hari. Habib Abdurrahman tiap hari hatam Al-Quran, tiap hari sholat tarawih 40 sampai 60 rakaat, dan beliau sempurnakan sholat witir 11 rakaat. Jadi nggak nunggu tanggal 21, mulai awal Ramadan sholat witirnya 11 rakaat. Beliau sempurnain lagi pakai sholat tasbih. Sholat tasbihnya berapa? 4 rakaat. Masya Allah. Tiap hari demikian. Kembali lagi sama kefokusan kita perihal Al-Quran. Orang-orang terdahulu itu menjalin hubungan yang kuat, yang erat dengan Al-Quran. Sayyidina Uthman, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, beliau kalau sholat 2 rakaat, di dalam 2 rakaatnya beliau bisa hatam Al-Quran. Masya Allah. Tiap hari sholat sunnah 2 rakaat, di dalam 2 rakaatnya beliau hatam Al-Quran. Beliau kalau tawaf, kita nih yang sudah haji, yang sudah umrah, tawaf tuh berapa lama sih? Ya kan cuma beberapa menit. Kalau lagi repot ambil di lantai 2 ya mungkin setengah jam, 40 menit keliling 7 kali. Ketahuilah Sayyidina Uthman bin Affan dari cintanya dengan Al-Quran, beliau isi tawafnya beliau dengan baca Al-Quran sampai hatam. Masya Allah. Karena kuatnya hubungannya dia dengan Al-Quran, sampai meninggalnya baca Al-Quran. Masya Allah. Mulia orang-orang yang demikian. Kita lihat juga ada dulu namanya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, seorang solihin. Beliau pernah gali calon kuburan beliau di belakang rumah. Jadi beliau ke belakang rumah, gali tanah, ya ini calon kuburan saya, ambil karpet, beber karpet di sana, beliau baca Al-Quran. Sampai anak-anaknya bilang sama abahnya, ya abah, mau sampai kapan baca Al-Quran di dalam calon liang lahatnya abah? Kami ini malu kalau ada tamu tanya sama kami, kemana abahmu? Abah di dalam kuburannya dia. Enggak enak. Kalimat yang demikian ini enggak enak didengerin sama orang. Mau sampai kapan abah baca Al-Quran di dalam calon kuburan? Maka Habib Ahmad bin Muhammad mengatakan, ketahuilah
saya ini membaca biografi orang-orang sebelum saya, di antaranya Robi'ah Adawiyah, seorang perempuan yang mana dia menggali calon kuburannya dia sendiri, kemudian baca Al-Quran di dalam calon kuburannya dia sebanyak 7.000 kali hataman Al-Quran. Kita seumur hidup berapa kali nih? Ini di dalam calon kuburannya dia sendiri 7.000 kali hataman Al-Quran. Masya Allah. Ini kita ini nanti meninggal bawa apa? Kalau dibandingin mereka amalannya luar biasa. Maka Abah pengen yang demikian. Baca nah Abah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mu'adhar baca sampai 7.000 kali hatam Al-Quran. Datang ke anak-anaknya, alhamdulillah Abah sudah baca Al-Quran 7.000 kali hataman Al-Quran. Anak-anaknya senang. Kalau begitu selesai wahai Abah, enggak baca Al-Quran lagi di dalam calon liang lahat. Katanya Habib Ahmad, enggak, itu kan Robi'ah Adawiyah perempuan, ada uzurnya, ada liburnya, ya kan perempuan kan ada liburnya, pasti nggak bisa baca Al-Quran, tapi dia mampu 7.000 kali. Lah Abah orang laki nggak ada liburnya, Abah harus lebih daripada dia, lengkapin lagi 3.000 lagi sampai 10.000 kali hataman Al-Quran di dalam calon liang lahatnya. Bukan seumur hidup ini di dalam calon liang lahatnya aja 10.000 kali. Masya Allah, orang-orang terdahulu ini punya hubungan yang kuat, yang erat dengan Al-Quran. Sampai-sampai Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamulul Lail, begitu juga Sayyidina Uthman bin Affan mengatakan kalimat yang sama. Apabila seseorang ini memiliki hati yang bersih, niscaya dia nggak akan kenyang membaca Al-Quran. Jadi kita coba nilai sendiri dah, kita baca Al-Quran. Kalau pengen terus, pengen lanjut, alhamdulillah hatinya baik nih, hatinya bagus. Tapi kalau baca Al-Quran keburu-buru, ayo buruan, ayo mau ini, mau ngelakuin ini, jangan-jangan hatinya masih ada yang perlu dibenahin. Katanya beliau, kalau itu hati bersih, kalau itu hati sehat, nggak akan kenyang baca Al-Quran. Ada lagi hubungan orang-orang yang kuat, yang erat dengan Al-Quran, dan Allah memberikan karamah, Allah Ta'ala memberikan keistimewaan kepada mereka karena kuatnya hubungan mereka dengan Al-Quran. Di antaranya tadi itu Nabi Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamulul Lail. Habib Muhammad itu dikisahkan kisah hidupnya beliau enggak duduk kecuali baca Al-Quran, beliau enggak jalan kecuali dilihat mulutnya baca Al-Quran, beliau enggak ngerjain sesuatu kecuali baca Al-Quran. Nggak ada waktu luangnya beliau kecuali pagi, siang, sore, malam sibuk baca Al-Quran. Tapi kalau datang bulan Ramadan, murid-muridnya lihat, ini Habib Muhammad kok nggak baca Al-Quran ya di siang hari. Akhirnya mereka bilang, ya Habib, orang-orang ini kalau datang bulan Ramadan, mereka berlomba-lomba baca Al-Quran di siang hari, di sore hari, di malam hari. Tapi kami dapatin Anda yang awalnya baca Al-Quran setiap waktu, tapi sekarang kalau datang bulan Ramadan di siang hari Anda nggak baca Al-Quran. Kami lihat hanya kalau datang malam hari engkau baca Al-Quran. Maka Habib Muhammad bin Hasan Jamulul Lail mengatakan, ketahuilah karena kuatnya hubungan diriku dengan Al-Quran, tidaklah saya membaca Al-Quran kecuali keluar sesuatu rasa yang manis lebih lezat daripada madu dari gerahangnya saya. Jadi beliau kalau baca Al-Quran tahu-tahu keluar nih rasa manis dari gerahangnya beliau nikmatin. Ini karamah dari Allah Ta'ala. Dan saya takut kalau baca Quran di siang hari rasa manis tersebut keluar dan tertelan, batallah puasa saya. Maka saya enggak baca Al-Quran di siang hari. Masya Allah, karena kuatnya hubungan dengan Al-Quran, Allah berikan keistimewaan buat mereka. Di antaranya juga Abul Muawiyah Al-Aswad. Ada seorang sholihin namanya Abul Muawiyah Al-Aswad. Beliau dikisahkan di dalam kisah kehidupan beliau mulai kecil piawai membaca Al-Quran, senang baca Al-Quran siang hari, malam hari, datang waktu remaja, datang waktu dewasa, datang masa tua, sampai kebutaan mendatangi beliau, masih senang baca Al-Quran. Tapi beliau dalam keadaan buta, nggak bisa lihat apapun. Kalau ngambil Al-Quran, beliau buka Al-Qurannya,
pandangannya kembali, bisa lihat dia, melek dia. Tapi kalau Qurannya ditutup, nggak bisa lihat lagi. Masya Allah. Ini beliau dapatkan karena apa? Karena kuatnya hubungan beliau dengan Al-Quran. Itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, man qara'a al-Quran thumma ra'a ahadan utiya khairan mimma utiya faqad istasghara ma'azzamallah. Siapa orang yang mampu baca Al-Quran? Nih ada satu orang mampu baca Al-Quran, dia baca Al-Quran, tahu-tahu dia lihat tetangganya, temannya, sanak familinya, oh tetangga saya punya rumah baru, oh tetangga saya punya mobil baru, kendaraan baru, tetangga saya dapat warisan banyak hartanya, kayaknya Allah lebih cinta sama mereka daripada saya yang hanya mampu baca Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Orang-orang yang punya besitan hati yang demikian, sungguh dia telah merendahkan apa yang paling Allah agungkan. Ketahuilah, membaca Al-Quran lebih berharga, lebih utama daripada seseorang mendapatkan dunia dan seisinya. Ini Al-Quran nggak diizinkan oleh Allah untuk bisa dibaca oleh para malaikat, nggak diizinkan oleh Allah dibaca untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Yang mampu baca Al-Quran, yang boleh baca Al-Quran, hanya umatnya Nabi Muhammad. Sampai orang-orang solihin mengatakan, karena ketidakmampuannya para malaikat membaca Al-Quran, tidaklah seseorang membaca Al-Quran kecuali para malaikat nongkrongnya, duduknya, senangnya mereka mendengarkan orang-orang yang baca Al-Quran, sampai mereka memenuhi sekelilingnya orang yang baca Al-Quran. Makanya orang kalau baca Al-Quran, hatinya gundah apa tenang? Tenang, nyaman. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah menjadi tenang hatinya? Maka dulu ada suatu Habib lucu, dia cerita, saya ini bingung, katanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang mengarang Maulid Al-Habsyi yang dipakai oleh beberapa majelis di Malang, diantaranya Riyadul Jannah, itu bawa membaca kitab karangan beliau. Habib Ali bin Muhammad ini mengatakan, saya ini bingung kalau ada orang datang kepada saya curhat, ya Habib saya sumpek, ya Habib saya gundah, ya Habib hati saya sempit, sedangkan di dalam rumahnya ada Al-Quran. Ini kalimat gak akan mungkin bisa terlontarkan kalau mereka baca Al-Quran. Maka gak mungkin ada sumpek buat kita, ada stres buat kita kalau kita baca Al-Quran. Sampai Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas dia mengatakan, tidaklah seseorang rutin membaca Al-Quran setiap hari. Mampu satu hari 5 juz, bagus. Gak mampu berapa? 3, 2, 1, bagus. Gak mampu lagi setengah juz, ya bagus. Gak mampu lagi berapa? 1 lembar, 2 lembar, bagus. Gak mampu lagi, gak kurang dari 1 halaman, 1 kaca. Minimal lah rutinin tiap hari baca Al-Quran. Walaupun cuma 1 kaca mampunya, karena sibuk atau karena sakit atau karena apa, jangan sampai lepas. Karena tidaklah seseorang rutin baca Al-Quran kecuali dia pasti akan menjadi orang kaya, orang sukses. Apa hubungannya Al-Quran dan kekayaan? Di mana hubungannya? Ternyata hubungannya adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, maka jiwanya akan tenang. Orang kalau tenang, menggarap melakukan sesuatu sempurna enggak? Orang kalau lagi gopoh, hatinya gundah, lagi banyak pikiran, gak tenang, ngerjain sesuatu sempurna atau banyak cacatnya? Banyak cacatnya, karena dia gak tenang. Tapi orang kalau tenang, ngerjain sesuatu sempurna, dan inovasi, inspirasi itu akan datang. Maka orang-orang yang senantiasa baca Al-Quran, tubuhnya akan menjadi tenang, dan potensi dia untuk menjadi orang sukses gampang, karena berkahnya dia baca Al-Quran. Ini luar biasa, ini bulannya Al-Quran, bulan dimana kita mudah baca Al-Quran. Mari kita hidupkan hari-hari kita, waktu-waktu kita dengan baca Al-Quran. Karena kata Nabi Muhammad SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Karena Al-Quran akan datang kelak yaumal qiyamah menjadi penyelamat, penolong, pemberi syafaat terhadap siapa yang membacanya. Ada dikisahkan, ada suatu orang dapat tiket masuk neraka, dia jalan dah, sudah nasibnya dia bawa tiket masuk neraka, dia jalan. Di tengah jalan tahu-tahu ada satu orang, wajahnya bersinar, rupawan, indah,
berseri, aromanya harum. Tahu-tahu pegang dia, ayo ikut saya, ya ikut aja dia. Ikut, tahu-tahu dapat sampai di depan pintu surga, dia bilang, saya ini tiketnya masuk neraka, bukan ke sini, salah alamat saya nih. Maka seorang yang bercahaya tersebut mengatakan, saya adalah Al-Quran yang senantiasa kau baca ketika di dunia. Sekarang waktunya saya menyelamatkan Anda, menolong Anda, memberikan syafaat kepada Anda. Walaupun Anda nggak layak masuk surga, tapi sekarang saya tuntun Anda untuk masuk ke dalam surganya Allah. Afdhal ibadati ummati qiraatul Quran. Paling utama ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa terbasahi lidahnya dalam membaca, mengkaji daripada Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala memberikan cahaya Al-Quran tersebut dan menuntun kita memiliki perangai budi pengerti yang luhur, yang tinggi karena berkah daripada cahaya Al-Quran. Dan Allah Ta'ala memberikan syafaah kelak yaumul qiyamah dengan apa yang kita baca daripada Al-Quran. Ia akan datang kepada kita sebagai penyelamat, penyokong, pemberi syafaat kelak yaumul qiyamah ma'al khair wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau saya nggak bisa jawab, ya saya bungkus lah, lain waktu bisa diundang lagi, nanti saya jawab, karena nggak semua pertanyaan saya tahu. Masih santri, mohon dimaklumi lah. Ini asik ini. Kenapa? Kan ada satu ayat yang menerangkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran menjadi obat, warahmah, dan menjadi rahmat. Buat siapa? Buat orang-orang mukmin. Nah, ini masuk pada dua lini, obat bagi zahir dan obat juga bagi batin. Saya pernah sedikit membaca, tapi saya lupa di dalam kitab apa. Kalau tidak salah di dalam kitab Tibyan juga ada, yang dikarang oleh Imam Nawawi dan banyak kitab lainnya, bahwasannya orang-orang sebelum kita itu mereka bertawassul, meminta pertolongan kepada Allah melalui keberkahan membaca Al-Quran. Agar apa? Agar Allah Ta'ala sembuhkan dia dari penyakitnya dia, penyakit yang zahir. Dan juga Al-Quran menjadi obat penyakit daripada yang batin. Sebagaimana kita ketahui, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana harta yang kita kumpulkan pagi malam sampai menumpuk harta tersebut, ada hari di mana harta tersebut enggak manfaat. Wala banun, begitu juga anak-anak yang kita banggakan, yang disekolahkan tinggi-tinggi, tapi di hari tersebut nggak akan bermanfaat kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Nah, bagaimana menggapai hati yang bersih? Kalau kita dapetin hati, saya kayaknya hatinya bermasalah. Hati ini kita harus tahu, nih hati bermasalah atau wa'iyadzubillah meninggal, hatinya mati. Karena orang yang melakukan kemaksiatan, dia meracuni hatinya dia. Tubuh kalau diracuni rusak dan mati. Begitu juga hati. Hati itu kalau kena kemaksiatan nggak buru-buru tobat, dia seperti satu tubuh kena racun, lama-lama mati. Maka minta untuk dihidupkan. Kalau sudah dihidupkan, minta untuk disehatkan dan dibersihkan. Apa terapi yang terbaik? Terapi yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Jadi jenengan semua kalau tahu lagu Tombo Ati iku limo perkara itu yang ngarang ada Imam Ibrahim. Saya lupa, Imam Ibrahim ini kan banyak di dalam tokoh Islam. Ibrahim Ad-Dasuki, Ibrahim bin Adham, ada Ibrahim siapa ini saya lupa lanjutannya. Dia mengatakan ada 5 obatnya hati, salah satunya maca Quran lan maknane. Jadi Al-Quran ini datang kepada kita untuk ngobatin semua, ngobatin kesumpekan, ngobatin penyakit fisik, ngobatin penyakit batin. Kalau kita lihat
banyak diantara kita kadang bawa air minta untuk dibacakan Al-Quran. Nggak apa-apa. Ini kenapa? Karena air tersebut kalau dibacakan Al-Quran seperti yang sudah diteliti secara ilmiah. Nah, ini secara ilmiah, bukan lagi pakai kitab-kitab lagi. Dan yang teliti bukan orangnya kita, yang teliti orang-orang Jepang. Ternyata air itu punya molekul. Kalau diucapkan kalimat-kalimat yang baik, molekulnya indah, tersusun rapi. Tapi kalau disebutkan kalimat-kalimat yang jelek, molekulnya rusak. Nah, semakin bagus molekulnya, semakin bermanfaat buat tubuh. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran di depan air, ya kalau bisa demikian, baca Al-Quran, taruh air, makanan. Karena benda-benda padat ini juga bertasbih kepada Allah. Semua benda padat bertasbih kepada Allah. Dan yang demikian, insyaAllah menjadi wasilah untuk menjadi kesembuhan buat mereka-mereka yang dalam keadaan sakit. Ini sekelumit yang saya pahami. Mungkin ada lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Lalu masih juga kita misalnya tertarik di sana ada objek penderita yang namanya setan. Setan itu sudah dibelenggu, tapi kita masih rasa malas itu masih ada. Jadi sebetulnya di kita ini gimana? Realita dalam menanggulangi kemalasan. Walaupun datang Ramadan masih malas saja nih. Iya, kita ketahui ya, bulan Ramadan ini setan nggak ada, tapi rasa-rasanya kok mau Ramadan nggak Ramadan sama aja nih rasanya. Mau ngelakuin apa males saja. Ya memang setan ini kerjanya 11 bulan. Kerjanya dia nanamnya, mupuknya 11 bulan. Dia tinggal kipas-kipas saja. Lagi liburan dia. Bukan dia merasa tersiksa. Nah, dia lagi lihat kita nih sudah berhasil nggak nih kerjaan saya. Nah, ini memang demikian. Setan itu tugasnya memang demikian, nanam pakai bibit, kemudian dipupuk, disiram, kemudian tumbuh. Dia nggak peduli datang Ramadan, biarin aja, tetap aja dia nggak kira lebih demikian. Sekarang kita kerucutkan. Sekarang yang menjadi pembahasan adalah rasa malas, ya. Malas ini dari mana? Al-iman yazid wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan yang menjadi tanda seseorang lemah imannya adalah dia malas. Nah, berarti dia lemah karena taatnya kurang, menjadi lemah. Maka bagaimana cara kita menumbuhkan rasa semangat untuk mengamalkan, rasa semangat untuk melakukan ketaatan? Kita nih butuh figur, butuh orang-orang di sekitarnya kita, atau cerita-cerita orang sebelum kita. Semakin sering kita ceritakan kebiasaan orang-orang sebelum kita, maka akan tergugah hatinya dia. Seperti orang nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah dia seumur hidup nggak pernah baca Al-Quran. Tahu-tahu disuruh baca Al-Quran 1 juz, wah berat. Saya nggak pernah baca Al-Quran disuruh baca 1 juz. Tapi kalau dia dibilang orang-orang sebelum kita baca Al-Quran sekian kali hatam, sekian puluh kali hatam, sekian ratus kali hatam, akhirnya tumbuh di dalam tubuhnya kita. Masa saya ini 1 kali hatam aja nggak mampu, masa 2 kali hatam aja nggak mampu. Tuh yang sono sudah 7.000 kali hatam, yang sono Ramadan aja 120 kali hatam, masa saya nggak bisa hatam. Kita butuh cerita-cerita yang demikian tuh butuh. Ada dulu satu penelitian yang diteliti secara ilmiah, ya orang barat di dunia pendidikan, tapi ibrahnya, manfaatnya buat kita. Dia kumpulkan 2 kelas, sama-sama anak yang masih seperti SD atau TK, di satu kelas, kelas A dan kelas B. Di kelas A diceritakan, zaman dulu ada seorang pangeran memiliki kerajaan, tahu-tahu kerajaannya diserang oleh musuh. Pangeran turun tangan, dia membela kedaulatan kerajaannya dia, sampai tangannya tersayat, tersakiti, terputuslah 1 tangannya dia.
kemudian lama-kelamaan terputuslah kaki kirinya dia, lama-kelamaan terputuslah kaki kanannya dia, lama-kelamaan terputuslah seluruh dua tangan dan dua kakinya dia, tapi dia dapatkan kemenangan. Kelas A diceritakan yang demikian. Yang kelas B diceritakan, dulu ada juga pangeran yang kerajaannya diserang, maka sang pangeran turun tangan, tapi pangerannya tersayat, tersakiti, terluka, nggak ada yang putus tangannya, nggak ada yang putus, hanya tersayat, tersakiti. Kemudian dia mengatakan, kita kalah, yuk kita mundur aja. Akhirnya mereka mengaku kekalahan tanpa ada perjuangan. Ini di masa dewasanya dua kelompok ini dilihat, ini anak ini punya jiwa yang bagaimana di kelas A, yang kelas B jiwanya bagaimana. Ternyata ditilik jiwanya anak-anak di kelas A, kalau mereka bekerja gagal, mereka berdiri lagi. Mereka berkarir, jatuh dari karirnya, mereka bertahan untuk berdiri lagi sampai mereka sukses. Yang kelas B ternyata besarnya mereka, kalau ada masalah sedikit sudah kayak kiamat sudah. Kehilangan uang 100.000, nggak keluar rumah 2 bulan, ngerasa kecil hati. Ini munculnya jiwa yang demikian dari mana? Dari apa yang sering ia dengarkan. Jadi kita butuh penyemangat dari kisah-kisah orang sebelum kita. Itu cara yang pertama. Adapun cara yang kedua, nih yang paling banyak kita dapetin, lingkungan. Lingkungan itu pengaruhnya besar. Ya kalau kumpulannya orang-orang males yang nggak pernah sholat, maka sholat duha jadi beban. Tapi kalau kumpulnya sama orang-orang ahli ibadah, sholat duha, sholat tahajud, saya masa duha aja nggak saya lakukan. Karena apa? Lingkungannya mendukung, lingkungannya mendorong. Maka ciptakan. Kalau kita belum bisa menciptakan lingkungan, kan alhamdulillah nih di perumahan nih bisa menciptakan lingkungan. Kita kalau jalan sendiri berat, tapi kalau kita jalannya bareng-bareng, menciptakan lingkungan yang terbaik, semuanya akan menjadi mudah untuk melakukan ibadah. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ada lagi mungkin? Cukup untuk pertanyaan yang ini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita rasa cukup. InsyaAllah di waktu yang akan datang kita masih bisa berjumpa lagi. Siha afiah, rasa syukur saya alhamdulillah ketemu dengan saudara-saudara saya yang baru di sini. Fa insyaallah menjadi persaudaraan yang kekal abadi di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. بسير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Atlubul afa alil italah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.